Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ghafar yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa setiap saat selalu bersyukur. Orang yang pandai bersyukur maka akan mendapatkan sebuah ketenangan jiwa pada dirinya. Karena rasa syukur kepada Allah itu harus diaplikasikan dalam kehidupan. Dan orang yang bersyukur itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Dan ada orang yang tidak bisa bersyukur. Hari ini banyak orang yang tidak pandai bersyukur. Karena kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat 19. Kita ini setiap hari disuruh untuk berdoa kepada Allah supaya kita ini pandai bersyukur. Karena banyak orang tertutupi hatinya untuk mensyukuri nikmat Allah. Hari ini ada azan berkumandang, seharusnya kan berangkat ke masjid, tetapi ditutupi hatinya, nggak mau berangkat ke masjid. Ini merupakan bentuk tertutupnya hatinya karena nggak pandai bersyukur. Seharusnya kan gini, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kalau orang imannya kuat, ada panggilan azan berkumandang, wis ditinggal apapun wis. Ini panggilan Allah. Langsung berangkat ke masjid. Maka kita bersyukur kepada Allah. Orang yang hari ini di mana saja itu kalau ada adzan berkumandang berangkat ke masjid, itu sebuah kenikmatan, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat An-Naml itu sampai-sampai disuruh oleh Allah untuk berdoa kita agar supaya bersyukur terus, Pak. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, jadikanlah aku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Coba. Ini kalau kita sering doa ini kita lantunkan, insya Allah kita sebagai orang yang pandai bersyukur. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, jadikanlah aku an ashkura, saya menjadi orang yang bersyukur, nikmataka, dari nikmatmu ya Allah, allati an'amta, yang engkau berikan nikmat alayya padaku. Nah ini satu. Ini kalau dilantunkan setiap hari luar biasa, Pak. gerak kita,
gerakan kita setiap hari, mau itu duduk, mau itu tidur, itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kita ini memohon kepada Allah supaya kita ini selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan nikmat kepada kita. Yang kedua, ala walidayya, yaitu kedua orang tua kita. Kenapa? Kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita. Kenapa kita disuruh bersyukur kepada kedua orang tua kita oleh Allah? Karena kita itu bisa hidup hari ini karena gara-gara orang tua. Kita bisa sehat ini ya gara-gara orang tua. Maka kita harus bersyukur kepada orang tua. Kalau sudah melakukan seperti itu, bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita, yang mendidik kita, maka pasti kita itu akan wa an a'mala sholihan tardu. Pasti orang itu selalu beramal soleh. Wa an a'mala sholih, saya akan beramal soleh antar dohu, apa yang engkau ridhoi. Dia segala amal perbuatan itu selalu ingin mencari ridho Allah, gitu Pak. Wa an a'mala sholihan tardu wa adkhilni. Nah ini kita minta kepada Allah. Wa adkhilni, dan jadikanlah aku, masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu. Tuh, coba. Dengan rahmatmu, birahmatika fi ibadika sholihin, di dalam hamba yang selalu menjadi hamba yang soleh. Coba doa ini selalu kita lantunkan, Pak. Surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini pembuka saja, karena ada oleh-oleh gitu ya. Kita setiap ngaji itu harus ada sesuatu yang baru, amal perbuatan yang baru yang bisa mencerahkan hati kita. Jangan sampai setiap hari itu gak bertambah ilmu. Awkat biyen ngene ae. Padahal ya bisa lah Pak. Setiap hari itu, setiap saat, detik itu ada maknanya hidup kita itu. Cuma kadang itu kering hati kita. Halo? Kering hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang siratal mustaqim, menjadi orang yang hamba yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu bersolawat kepada Nabi karena beliau yang memperjuangkan agama ini, dan kita ini disuruh untuk meneruskan perjuangan beliau, bukan sekedar sholawat tetapi berjuang agamanya. Agama Islam ini harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Nah mudah-mudahan sholawat salam kita teruntukkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita, yaitu tafsir At-Tanwir. Yang kemarin terakhir yaitu sampai surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Kaitannya adalah kebenaran keistimewaan Al-Quran itu tidak terbantahkan. Dan ayat surat Al-Baqarah ayat 23
Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan agar supaya kita jangan ragu. Orang yang ragu dengan Al-Quran ditantang oleh Allah, disuruh untuk membuat satu surat saja. Di ayat surat 24, surat Al-Baqarah ayat 24 dijelaskan, tantangan Allah suruh membuat satu surat saja nggak bisa. Di surat 24-nya itu adalah pasti nggak bisa, pasti. Karena ayat Al-Quran turun itu silih berganti selama 23 tahun. Dan selama itu pula Nabi Muhammad tekun mengajarkan Al-Quran. Loh, coba kalau kita hidup selama ini apa yang kita peruntukkan untuk hidup kita? Al-Quran, Nabi Muhammad selama 23 tahun itu mengajarkan Al-Quran. Luar biasa, Pak. Nah, kalau kita belum, mari kita berjuang seperti Nabi Muhammad gitu. Hingga akhirnya mereka berhasil membangun masyarakat di dalamnya terpadu satu ilmu, iman, nur cahaya, kemudian hidayah, kemudian keadilan dan kemakmuran di bawah lindungan, ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita ini sekedar untuk bagaimana kita ini memperjuangkan Al-Quran ini. Jangan sampai kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad meragukan Al-Quran. Kalau dari segi bahasa saja Al-Quran itu luar biasa. Ada kemujizatan yang belum kita ketahui, Pak. Kalau segi hitungan saja, kalau di sini kemarin kita sampaikan bahwasanya hitungan contoh seperti Al-Quran itu makin tampak dengan tersingkapnya keseimbangan jumlah kata. Jumlah kata saja, Pak. Di dalam Al-Quran dengan jumlah hari dan jumlah bulan di dalam setahun. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kata yaumun. Jumlah kata yaumun di dalam bentuk tunggal yang jumlahnya itu di dalam Al-Quran itu 365 kali disebut gitu. Sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Gitu saja luar biasa, Pak. Sedangkan ayyamun, kalau tadi kan yaumun, ayam itu kan hari-hari. Kalau yaumun bentuk tunggal, hari biasa, satu hari. Kalau ayyamun hari-hari, kemudian yaumaini 2 hari, jumlahnya itu keseluruhannya ada 30 kali. Sama dengan jumlah hari dalam satu bulan. Nggak sadar kita, Pak. Kalau kita mengkaji Al-Quran itu, ya Allah, memang benar Al-Quran itu mujizat, pas dengan kehidupan, kan gitu. Kemudian sebagaimana diketahui jumlah bulan dalam satu tahun, setahun adalah 12 bulan. Kata syahrun, nah syahrun bahasa Arabnya bulan itu syahrun. Yang tercantum di dalam Al-Quran itu ada 12. Loh, ada 12. Sama dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Kita nggak sadar kalau luar biasa. Kalau mengkaji semakin mendalam, maka kita itu semakin tenang hati kita. Saya ini mengkaji surat tafsir Ibnu Katsir kira-kira 3 tahun. Kultum subuh itu sepekan dua kali. Itu sekarang sudah sampai surat Al-Maidah ayat 3. Wis dilanjut jenengan nopo amalane jenengan? Ngaji nopo? Ngaji hadis? Mengkaji ayat?
Jenengan harus ada amalan khusus itu. Sebagai apa? Sebagai bekal nanti di akhirat gitu. Karena setiap individu punya amalan khusus masing-masing. Saya nggak bisa niru jenengan, nggak bisa saya. Karena setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Nah, mari kita berupaya bersama-sama mempelajari Al-Quran. Gitu. Nah, saya akan melanjutkan, yaitu tentang tidak ada keraguan padanya atas dasar bukti rasional, emosional, dan spiritual menyangkut kebenaran sumber dan kandungan yang sedemikian jelas, yaitu Al-Quran. Sehingga tidak wajar seorang pun ragu, buruk sangka terhadap Al-Quran. Aneh gitu. Tidak adanya keraguan dalam Al-Quran juga ditegaskan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini saya walaupun di sini sedikit, tapi live sini TikToknya ini banyak nih Pak. Yo, mosok sing nguasai mensos wong-wong sing ngono, ya dakwah harus menguasai kan gitu. Oh ini mudah-mudahan ini menyimak juga. Nggak ada di sini juga nyimak saya ngaji. Ya. Surat Yunus ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal qur'anu ayyaftura min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Wa ma kana, wa ma dan tidaklah kana ada, hadzal qur'anu, Al-Quran. Istilah gini, tidak mungkin Al-Quran ayafturo ini dibuat-buat, nggak mungkin. Min dunillahi, dibuat-buat oleh selain Allah, nggak mungkin. Kan gitu. Walakin, tetapi tasdiqul ladzi baina yadayhi, tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab. Tasdik itu kan membenarkan Pak. Alladzi baina yadayhi, membenarkan kitab yang sebelumnya. Berarti sebelumnya Al-Quran itu apa? Taurat, Injil, Zabur, ya. Itu Al-Quran itu lo membenarkan gitu loh. Wa tafsilal kitabi, dan menjelaskan tentang apa? Hukum-hukum yang telah ditetapkannya. La raiba fi, nah coba, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya, min rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ini bukti bahwasanya Al-Quran tidak mungkin itu dibuat oleh selain Allah. Pasti Allah, cuma Allah saja. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya Allah itu, nggak ada selain Allah. Maka Allah menjelaskan bahwa tidaklah pantas, loh coba, dan tidak masuk akal apabila Al-Quran itu diciptakan oleh selain Allah. Tidak mungkin manusia mampu membuat Al-Quran. Loh, jelas Pak. Karena siapapun juga selain Allah tidak akan mampu membuat semacam Al-Quran. Siapa yang merasa mampu membuatnya, maka itu hanyalah mimpi belaka. Mimpi. Terus salah. Jelas Pak ya? Mimpi. Tak mungkin menjadi kenyataan. Makanya kalau ada orang yang sombong, wah aku iso, nggak mungkin. Dibuktikan aja.
Abu Jahal, Pak, Abu Jahal, orang yang paling kafir dan paling memusuhi Nabi Muhammad SAW, itu mengomentari kejujuran Nabi. Loh, coba mengomentari kejujuran Nabi, ngakui bahwasanya kepada Nabi Muhammad tidak pernah berdusta kepada seorang pun. Jadi apakah mungkin ia berdosa kepada Allah? Loh, ngono, Pak. Ini pengakuannya Abu Jahal. Jadi Al-Quran itu tidak lain adalah kalam Allah. Kalam Allah semata. Makanya kalau ada orang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, itu perlu dipertanyakan. Dia pakai akal gitu, Pak. Al-Quran kok makhluk gitu ya. Semua para ulama, para fuqaha dan para nabi itu menyebutkan Al-Quran itu kalamullah kan gitu. Kalau ada yang mengatakan makhluk, itu Mu'tazilah, kelompok-kelompok yang merusak agama Islam. Tapi kita sebagai orang pendakwah, Pak, doakan saja, Gus. Iya, Pak. Iya. Wong sing kepingin ngerusak, wis dongakno tok, ayo. Kita ini persis seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang, lemah lembut, dicaci maki, menengai, ya. Malah mendoakan kepada orang yang membenci Nabi Muhammad. Ayo kita amalkan itu, Pak. Jarene wong-wong angel, Ustaz, angel. Loh, karena kita itu angel karena pikiran kita, gitu. Nggak mau praktek, gitu. Karena kita terjebak dengan pikiran kita, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada ayat berikutnya, Pak, yaitu surat ayat 38 surat Yunus, Allah mengajukan tantangan. Allah itu mengajukan tantangan, nantang Allah untuk membuat satu surat saja yang semisal atau setara dengan surah yang tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunusnya. Di surat Al-Baqarah ayat 24-nya, fa'il lam taf'alu walam taf'alu, kan gitu. Tapi kalau di surat Yunusnya, am yaqulu naftarah, apakah pantas dia mengatakan dia? Kul fa'tu bisuratin bimisli, Muhammad yang telah membuat-buatnya, kan gitu. Kul, katakanlah, fa'tu bisuratin bimisli, coba sih, buatlah satu surah yang semisal mislihi, dengan semisal satu surat Al-Quran. Bukan itu saja, fad'uhu, coba ajaklah siapa saja, manis tatoktum, siapa saja yang diantara kamu yang mampu membuat min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum shodikin, jika termasuk orang yang benar. Hampir persis konteksnya di surat Al-Baqarah ayat 24 sama surat Yunus ayat 38. Nah, maka Allah mengarahkan pembicaraan kepada orang yang jahiliyah, yang mengingkari kerasulan Muhammad. Mengingkari, Pak. Nabi Muhammad itu loh, diingkari kerasulannya, gitu loh. Dan menyatakan Al-Quran itu ciptaan Muhammad, loh, coba. Mengatakan itu begitu, Pak. Menghadapi tuduhan orang yang jahiliyah itu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar menangkis. Nah, ini kalau kita ini di masyarakat kita dakwah, ada hal-hal yang tidak benar, kita harus tangkis, Pak, dengan ilmu Al-Quran. Maka Rasulullah disuruh oleh Allah
untuk menangkis tuduhan mereka dengan mengatakan bahwa apabila perkataan mereka itu benar, hendaklah mereka membuat sebuah surah yang semisal dengan sebuah surah dalam Al-Quran. Itu dari segi apa, Pak? Dari segi daya tariknya, petunjuk ilmunya. Berarti bagaimana kita itu kalau menangkis, kita nggak usah gampangannya itu marah-marah, Pak. Kalau dia pakai ilmu, kita juga pakai ilmu. Kalau dia pakai akal, selaraskan dengan akal. Itu aja. Karena apa? Kalau kita nggak jernih pikiran kita, pasti kita bingung, pasti. Nah, kemudian petunjuk ilmunya. Kalau dia pakai ilmu pengetahuan, kita juga pakai ilmu pengetahuan. Apalagi gaya bahasa. Gaya bahasa Arab, yo kalah lah, Pak. Bahasanya Arab itu beda dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Yaumiyah, bahasa Arab Yaumiyah beda dengan wahyu, beda. Dan susunannya Al-Quran. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka agar mengajak siapa saja yang dipandang mampu selain Allah untuk membuktikan apa yang mereka ucapkan. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 88 dijelaskan gini. Qul, katakanlah, la ini tama'atil insu, sesungguhnya jika manusia dan jin itu dikumpulkan, Pak. Jin, manusia semuanya dikumpulkan. La ini tama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. Jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithli. Loh, jelas, Pak. La ya'tuna bimithli. Mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Walau kana ba'duhum, sekalipun mereka itu, walau, wa itu dan lau, jikalau, karena ada ba'duhum sebagian mereka, libatin sebagian yang lain, zohiron, itu saling membantu. Wis pokoknya dikumpul no menungso jin kabeh saling membantu, nggak bisa. Ini jelas, Pak, ya? Jelas. Allah mengajukan tantangan sekali lagi, loh. Sekali lagi, saking anune kok. Saking nemene ya. Allah mengajukan tantangan sekali lagi bagi orang yang meragukan Al-Qur'an. Loh, coba. Maka jangan sampai seorang muslim ragu dengan Al-Qur'annya. Dengan firman-Nya apa? Surat Hud ayat 13-14. Tantangan Allah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaqulu naftara. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Loh, ngono wae. Tuduhane lho ngono. Coba kul fa'tu bi asri suwarin mislihi, suwarin, ya. Fa'tu, kalau demikian datangkanlah 10 surah. Bi asri itu kan asri itu kan 10, suwarin, surat, dari surun, jamaknya suwarin. Bi asri suwarin mislihi, 10 surah semisal Al-Quran, muftariyatin, yang dibuat-buat. Muftariyatin itu dibuat-buat. Wada'u, ajaklah, panggilan saya, panggilan. Wada'uhu manistatoktum,
di antara kamu yang sanggup min dunilai dari selain Allah in kuntum shodikin, kalau memang dia orang yang benar. Fa illam yastajibu, nah ini jawabannya. Fa illam yastajibu, maka ketahuilah bahwa Al-Quran, maka jika mereka memenuhi tantanganmu, nah ini fa illam yastajibu lakum fa'lamu, nah fa'lamu, ketahuilah annama unzila, sak temene unzila, bahwa Al-Quran itu unzila diturunkan bi'ilmillahi. Lo coba, bi'ilmillahi, Al-Quran itu diturunkan dengan ilmunya Allah. Al-Quran yang kita baca itu ilmunya Allah, Pak. Maka kalau kita membaca Al-Quran kemudian dihafal, Pak, berarti kita membaca ilmunya Allah, gitu loh, Pak. Annama unzila bi ilmillah, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan, unzila diturunkan bi ilmillahi, dengan ilmunya Allah. Wa alla ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Ditambahi seperti itu. Fahal antum muslimun, nah ini ditanya itu. Fahal antum muslimun, maka maukah kamu berserah diri menjadi orang Islam? Nah gitu. Ini kalau benar-benar Al-Quran ini adalah ilmunya Allah, ya, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Dia. Seharusnya kamu pasrah, gitu. Seharusnya kamu, maukah kamu berserah diri kepada Islam? Maukah kamu? Itu. Nah, ini kan ajakan. Nah, hanya kitab suci inilah yang tetap murni, Bapak Ibu, dan sampai sekarang tidak tercemar. Sampai sekarang tidak tercemar. Tapi kitab-kitab yang lain tercemar, ya. Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang menjaganya, sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inilah, inna sesungguhnya kamilah, nahnu adapun kami, nazzalna kami turunkan, az-dzikra. Nah, berarti nama lain dari Al-Quran itu az-dzikra, zikr, pengingat. Al-Quran itu sebagai pengingat. Kalau kita ini hidup di dunia ini, Pak, kadang lalai, kadang iman kita naik, kadang iman turun. Nah, untuk ketika iman kita turun, bacalah Al-Quran sebagai pengingat. Gitu, Pak. Ada ngobrol-ngobrol, terus kita ini ngobrol, kemudian kita itu kadang nggak tahu ilmunya, kita terpengaruh. Loh, temen tadi ngobrol-ngobrol, oh seakan-akan masuk akal ini. Nah, kan ketika ngobrol dengan kan kadang nggak terasa, kadang godak-gaduk gitu, Pak. Ilmu godak-gaduk itu loh. Saya coba sih nang Al-Quran temen tangga, lah gitu, Pak. Jangan sampai hidup kita itu godak-gaduk. Sekarang kan akhir zaman itu kan kadang digadukno gini-gini cocok kan gitu. Apa meneh sing sekarang di medsos itu guyonan tok ya. Saya tahu omong-omongan itu, guyonan itu godak-gaduk kadang. Lagu diplesetno jadi guyonan. Kan gitu. Itu kan namanya godak-gaduk. Nah, janganlah kita ini hidup itu isinya seperti itu, dok. Nggak bisa membuat iman kita bertambah, kan gitu. Maka Al-Quran ini diturunkan oleh Allah
wa inna lahu lahafizun, dan kami, kata Allah, kami, wa inna, sesungguhnya kami, lahu, bagi Al-Quran, bagi zikir tadi, hu kan kembali kepada domir adzikro. Zikro itu adalah Al-Quran. Lahafizun, dan kami menjaganya dari pemalsuan. Lahafizun, la itu taukid, sungguh, hafizuna, ada yang menjaganya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemurnian nas Al-Qur'an selama 14 abad itu merupakan tanda permulaan akan kekalnya pemeliharaan yang dengan demikian agama Allah tetap pula terjaga sepanjang apa? Zaman. Segala perusakan, nah ini segala perusakan, segala pemalsuan serta penambahan tidak berlaku. Tetapi kebenaran agama Allah itu yang murni, Pak, dan suci, tidak akan mengalami penyusutan sekalipun dunia itu seluruhnya hendak mencemoohnya. Biasanya dunia itu mencemoohnya gitu, dan bahkan cenderung hendak menghancurkannya. Tetap Al-Quran tetap murni. Al-Quran itu adalah kitab Allah, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mukjizatnya Nabi yang sebelumnya itu yang mengalami ya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Musa, itu mukjizatnya yang mengalami ya nabi sebelumnya. Tapi Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, mukjizatnya tetap masih kita rasakan. Luar biasa, Pak. Kalau mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya itu kita nggak bisa rasakan. Tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi kita bisa rasakan mukjizatnya. Itu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ayo kita ini merasakan mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu ibarat lautan tidak bertepi. Oh, ini istilah istilah syair gini ya. Andai kata seluruh pohon di bumi menjadi pena, pohon-pohon, Pak, sinong bumi kuwabe sak donya itu menjadi pena untuk menuliskan kalimat Allah, dan 7 lautan menjadi tintanya. 7 lautan, pohon sak donya sebagai pena, 7 lautan menjadi tintanya. Niscaya semua habis tak tersisa, dan kalimat Allah masih tersisa sebanyak itu, atau lebih banyak lagi, sebagaimana diungkapkan oleh firman Allah. Oh, ada ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Ini bukti, berarti bukan syair, memang Al-Quran itu menjelaskan. Walau annama fil ardi, sekiranya anna, bahwasanya, ma apa-apa, fil ardi, di bumi, bumi itu, di bumi, min syajaratin, sekiranya pohon di bumi itu adalah aklamun, sebagai pena. Aklamun itu mufradnya itu kolamun. Kolamun itu 1 pena. Kalau 2 pena, kolamani. Kalau lebih dari penanya lebih banyak, namanya aklamun. Maka min syajaratin aklamun,
pohon-pohon di bumi itu sebagai peta. Wal bahru, nah bahru, al bahru itu lautan. Wal bahru, ya. Ada dan lautan yamudduhu, ya, adalah tinta yamudduhu, dan sesudah ditambah dengan 7 samudra, mimba disabatu abkhurin, ditambah 7 samudra, ma nafidat kalimatullah, maka firman Allah tidak akan habis ditulis, Pak. La haula wala quwata illa billah. Nggak habis. Ya coba. Firman Allah tidak akan habis ditulis. Innallaha sa'tamani Allah iku azizun, itu maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Luar biasa. Maka kalau orang ragu dengan Al-Quran itu, wes rugi itu, Pak, rugi. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi 109, kalau kita ini hari Jumat, malam Jumat, itu kalau membaca surat Al-Kahfi, supaya kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita membaca, tetapi jangan sekedar membaca, seharusnya membaca, harapannya paham, gitu loh, Pak. Mau cotot tapi nggak paham, rugi kan? Iya. Seharusnya kita ini membaca, harapannya adalah memahami, sehingga peningkatan iman takwa kita itu terjaga, benar-benar terjaga. Di surat Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakanlah, lau kanal bahru, sekiranya lautan itu, bahru, midadan, lautan tinta, sekiranya lautan tinta untuk menuliskan li kalimati Rabbi, menuliskan kata-kata Tuhanku, lah coba, lana fidal bahru, pasti lautan akan habis, qabla antang fada kalimatu Rabbi walau jita bimithli madada. Sekiranya lautan tinta untuk menuliskan kata-kata Tuhanku, pasti lautan akan habis sebelum habis kata-kata Tuhanku. Sekalipun mesti kami tambahkan tinta sebanyak itu. Luar biasa. Nah, firman Allah, tanda-tanda dan titah-titah Allah yang penuh mukjizat, itu tak terbatas dan tidak dapat diungkapkan, gitu, Pak. Sekalipun pohon itu dibuat pena dan semua samudra yang luas ini ditambah 7 kali lagi dijadikan tinta, kata-kata dan kasih sayang Allah ada dalam segala ciptaannya, dan tidak akan dapat sepenuhnya dituangkan dalam bahasa manusia. Betapapun luas dan besarnya sepenuhnya dituangkan dalam bahasa manusia, sarana manusia mungkin dapat dibayangkan. Tiada bacaan seperti Al-Quran yang terpadu di dalamnya, dalam keindahan bahasanya, ketelitian, keseimbangan, kedalaman maknanya, Pak, kekayaan dan kebenaran Al-Quran, serta kemudahan pemahaman dan kehebatan kesan yang ditimbulkannya. Ini masalah Al-Quran, kesannya gimana, hikmahnya gimana. Tiada seorang pun dalam 1500 tahun ini telah memainkan alat, misalnya bernada nyaring gitu, yang demikian mampu untuk berani dan demikian luas getaran jiwa yang diakibatkannya, seperti yang dibaca Muhammad, dibacakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemelihara Al-Quran sesudah Rasulullah itu adalah siapa, Pak?
umat Islam. Pemelihara Al-Quran ini loh, sesudah Nabi Muhammad siapa? Umat Muhammad, umat Islam. Mereka ini umat Islam dipilih untuk Al-Quran itu bukan dalam arti yang sempit, Pak, melainkan dalam arti bahwa Al-Quran itu diberikan untuk zaman mereka. Mereka itu berkewajiban mentaatinya, memeliharanya, serta menyebarkannya sehingga semua umat manusia bisa menerima risalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya begitu tidak semua benar, taat, setia kepada Al-Quran. Buktinya banyak orang yang gak setia. Hari ini loh, Pak. Sekarang kalau kita teliti, Pak, seluruh dunia siap berapa persen sih yang memperjuangkan Al-Quran? Di Palestina itu ibu-ibu itu yang sudah tua-tua itu penghafal Quran, Pak. Penghafal Quran. Nek masuk masjid tulis hafal Quran. Karena kekuatannya luar biasa. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin itu undang Ustadz Mukhlisin dari Jombang. Itu ngisi di masjid saya di Mukorobin. Saya terinspirasi. Beliau itu tekun membimbing ibu-ibu yang manula, yang sudah tua-tua. Beliau itu membimbing bagaimana di akhir hayatnya itu dia itu membaca Al-Quran. Luar biasa, Pak. Saya terinspirasi. Wah, luar biasa ya amalan beliau. Kemana dua orang yang ingin hafal Quran dibimbing, sampai-sampai dia itu menuai atau gampangannya itu membuahkan dia sudah hafal 1 juz, 2 juz. Padahal yo ambek wong tuwa itu kan sikile yo kadang ambek yes. Tapi dengan semangatnya itu, walaupun dia itu punya penyakit, tapi di hari akhirnya itu dia membaca Al-Quran, gitu loh, Pak. Luar biasa. Tapi ini kan harus dibimbing. Kadang itu Ustaz susah, kadang itu tak tekani, kadang sibuk, loro lah gitu. Tapi dengan istiqomahnya, ada yang sudah 1 juz, ada 2 juz, ada 3 juz, gitu. Di tasmiknya itu, di tasmik. Itu sewenang, Pak. Berarti mendapatkan buah. Akhirnya meninggal dunia, membawa hafalan yang sudah diusahakan itu. Nah, kita gimana, Pak? Nah, makanya Pak Ustaz, saya minta dibimbing ya. Nanti tak cari bapak-bapak yang sudah tua 60, 70 yang aktif di masjid. Saya tak coba ajak. Jangan harus hadir loh ya, bimbing dia. Saya nggak bisa. Saya ini makomnya beda-beda, aku rono. Nah, saya mengatur seperti itu kan juga sama dengan dapat pahala sih. Mengajak bapak-bapak yang mau siap hafal Quran, walaupun 1 juz 30 nggak apa-apa, Pak. Nggak ditambah, ono kesempatan hidup, hafal terus. Hidupnya hafalan terus, Pak. Walaupun sambil kerja, konsentrasinya hafalan. Coba, indah sekali, Pak ya. Nah, saya ini masih ngajak ini. Ada 1, nanti kalau ada 3, terus nggak banyak-banyak lah. Ada 3, kita hadirkan ustadznya. Nanti setiap pekan berapa kali kan gitu. Ya jelas kita menghadirkan beliau itu kan kewajiban kita kan itu, kita usaha. Dan itu kewajibannya kan. Alhamdulillah saya terinspirasi. Mudah-mudahan kita itu juga terinspirasi, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemelihara Al-Quran itu sesudah Rasulullah ya umat Islam, ya kita ini, Pak.
Sesungguhnya begitu tidak semua benar taat setia kepada Al-Quran hari ini. Maka di dalam surat Al-Fatir ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Summa kemudian awrasna kami wariskan al-kitaba kitab Al-Qur'an. Apa itu kitab Al-Qur'an? Alladzina astafaina min ibadina. Yaitu mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Loh ya Pak. Ono sing memelihara penghafal Quran, kan gitu Pak ya. Nah, dipilih oleh Allah Pak. Dipilih oleh Allah. Ini jelas summa awrasnal kitab alladzi istafaina min ibadina. Faminhum ono sing ngene Pak. Faminhum dan ada yang mereka zalimun li nafsi. Ada yang menganiaya dirinya sendiri. Ono sing kelompok zalimun li nafsi. Ya. Wa minhum muqtasid. Ada golongan yang menempuh jalan yang tengah. Ya, jalan tengah. Zalimun muqtasid. Wa minhum sabiqul bi khairat. Ada golongan yang lebih dahulu berbuat kebaikan, amal kebaikan dengan izin Allah. Biiznillah. Jadi ada tiga golongan. Zalimul li nafsi, muqtasid, ya kadang ele, kadang enggak. Muqtasid itu. Yang ketiga yaitu adalah sabiqun bil khairat. Kita di golongan mana, Pak? Halo? Jadi kan di golongan mana? Apakah zalimul li nafsi, mendolimi diri kita sendiri? Apakah kita muqtasid, kadang iling, kadang enggak, kadang imanit dhuwur, kadang naik, kadang turun. Itu muqtasid. Kalau orang yang sabiqul bil khairat selalu berbuat baik terus, setiap hari, setiap saat, dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang besar. Sudah isya Pak, kita harus tepat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjaga Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.